Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Pondasinya agama, iman kepada Tuhannya. Pondasinya iman, makrifat kepadanya. Dalam tauhid hanya ada dua kata, makhluk dengan Tuhan saja. Yang disebut Tuhan yang menciptakan semua alam semesta dan semua isinya tanpa kecuali. Di istilah Jawa ada jagat besar dan jagat kecil, dan kata Tuhan kalau dibalik menjadi kata hantu. Kalau kalian salah bertuhan, pasti hanya menuhankan hantu atau makhluk, dan itu pasti karena Tuhan hanya satu. Satu bukan bilangan yang dapat dibagi, dikurangi, atau ditambah seperti bilangan pecahan setengah ditambah setengah dijumlah menjadi satu. Zatnya Tuhan Maha Satu dan wajib berbeda dengan makhluknya. Kalau zatnya makhluk ada kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Diri manusia ada yang disebut jasmani dan rohani. Zatnya Tuhan maha nyata dan maha gaib. Bukan berarti zatnya Tuhan ada dua sisi seperti makhluknya. Zatnya Tuhan maha satu juga maha menyempitkan semua makhluknya, dan maha meliputi semua makhluknya, luar dalam, atau yang nyata dan yang gaib, atau lahir batin. Zatnya Tuhan maha segala-galanya dan maha sempurna. Kalau tidak demikian berarti kalian salah Tuhan. Di awal kehidupan semua calon bayi yang akan dilahirkan ibunya ada janji kepada Tuhan setelah ruh tertiupkan ke jasad. Ruh kalian bersaksi dan berjanji. Kehidupan ini hanya untuk melaksanakan janji suci itu. Jasad kita melalui proses dari bapak ibu, bukan berarti ruh bapak ibu itu Tuhan kalian. Jagat kecil atau diri manusia berasal dari jagat besar yang dimakan bapakmu dari tumbuhan atau buah-buahan yang ada di bumi ini, dan yang tumbuhnya membutuhkan langit dan atau 4 elemen tanah, angin, air, dan api atau panas. Semua yang ada di alam semesta selalu bertasbih kepadanya, dan tidak ada satu helai daun yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhannya, sepengetahuan kalam qadim. Alam semesta ini yang disebut dalil, sedangkan yang di kitab suci itu disebut ayat. Dalil berhadapan dengan kalam qadim, ayat berhadapan dengan kitabnya. Dan jangan sekali-kali menyamakan zatnya Tuhan dengan zatnya makhluk. Seruan ayat melarang, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Orang-orang yang ingkar dengan ayat disebut orang kafir. Akan tetapi, apakah kalian sudah terbebas dari belenggu dari kafirnya diri sendiri? Atau jangan pernah membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri. Kalau ini terjadi, barui syahadat lagi. Apakah kalian sudah merdeka dari belenggunya musyrik hati? Orang-orang yang terbelenggu dalam musyrik hati karena iman kepada zatnya Tuhan ditaruh atau dipahami dengan pikirannya, karena pikiran hanya dapat memahami zatnya makhluk saja, tidak lebih. Dan iman kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wilayahnya rohani. Zatnya Allah meliputi semua alam yang ada seperti alam nasut, alam jabarut,
alam malakut, dan lain-lain. Alam nasut, alam yang dapat kita lihat dengan mata kepala kita, alam jabarut, alam jin, setan, dan lainnya. Alam malakut, alamnya malaikat. Semua alam diliputi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut semua alam ada di genggamannya atau zatnya Tuhan Maha menyempitkan semua makhluknya, atau juga zatnya Tuhan tidak membutuhkan makhluknya. Semua makhluk pasti membutuhkan Tuhan dan makhluk lainnya. Zatnya Tuhan tidak mengalap faedah makhluknya. Semua makhluk untuk makhluk. Begitu juga amal perbuatan kalian untuk kalian sendiri dan makhluk lainnya, atau dikembalikan ke kalian, atau yang menanam akan menuainya. Mengenal diri lebih wajib sebelum mengenal zatnya Tuhanmu, karena kenyataannya orang yang tidak mengenal dirinya dengan benar dan tepat, mereka menuhankan ruhnya sendiri. Ini fakta yang ada pada umat manusia. Yang demikian karena mereka ingkar dengan dirinya, atau ingkar dengan jati dirinya, atau ingkar dengan hakikatnya diri ruh yang telah berjanji di saat bersaksi kepada yang meniupkan ruh ke dalam jasad. Ruh dengan Tuhan wajib berbeda dan memang berbeda. Diri kalian akan mati apa sudah mati? Kalian hidup dalam kematian apa kematian dalam kehidupan? Tuhan itu maha adil. Kalian diciptakan ada dua sisi, jasmani dan rohani. Jasad, pikiran, hati, ruh, dan jiwa. Secara ilmu syariat itu menjadi wewenang kalian. Secara ilmu hakikat itu mutlak wewenangnya Tuhan. Islam itu syariat meliputi tarekat. Syariat yang diamalkan jasad, yang diamalkan pikiran dan hati disebut tarekat. Ilmu hakikat meliputi ma'rifat. Hakikatnya wilayahnya ruh. Hakikat wilayahnya ruh, dan ma'rifat wilayahnya jiwa. Setelah ma'rifat baru beriman. Sejatinya Islam ada pada keimanan. Islam sejati ada pada keimanan kita pada Tuhan yang telah meniupkan ruh-ruh semua makhluk hidup. Orang yang mati akan kembali, jasad yang berunsur tanah dan air akan dikubur dan dituntut agar selalu bertasbih seperti makhluk yang tidak bernyawa seperti yang lainnya. Karena sebelum dimakan, orang tua atau ibu bapak dan menjadi calon bayi selalu bertasbih kepada penciptanya yang berunsur api, angin, dan ruh kembali kepadanya. Ruh yang tidak tahu jalan kembali gentayangan dan tersiksa sampai hari kiamat tiba, atau yang disebut berjalan di atas sirat 70 tahun baru terasa panasnya api neraka, atau naik ke tangga menuju pintu surga. Pintunya surga membutuhkan kunci. Salah memaknai kalimah tauhid akan fatal akibatnya. Seberapa besar amal kalian tidak dapat menolongnya karena menyekutukan zatnya Tuhan dengan makhluknya, tidak ada ampunannya. Memang ada cerita seorang pelacur dapat dimasukkan surga, akan tetapi dia tidak menyekutukan Tuhan dengan makhluknya, yang berarti orang yang beribadah dengan tekun akan tetapi menyembah makhluk berarti tidak terhormat
di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid kita akan menjadi kuncinya surga. Surga ada dua, surga yang sesungguhnya atau surganya Sang Pencipta dan surganya Dajjal, atau surga abal-abal yang disebut neraka. Yang sesungguhnya kita dibekali kitab suci Al-Quran sebagai pedoman menuju ridhonya Tuhan. Baginda Nabi bersabda, di zaman akhir akan ada yang membaca ayat-ayat Al-Quran tidak sampai ke kerongkongannya. Kejadian itu sudah diawali di negeri Arab sana. Qari terbaik di masanya sahabat membunuh sahabat atau menantunya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Ali pada hari Jumat 17 Ramadan, dan putranya Sayyidina Husain dibantai pada 10 Muharram. Dan orang Jawa tidak berani mengadakan hajatan di bulan Muharram, atau disebut orang Jawa Wulan Suro, atau hari dukanya umat Islam, dan oleh mereka dibenturkan dengan cerita Nyi Roro Kidul mantu agar sejarah itu kabur. Memangnya anaknya Ratu Pantai Selatan banyak, dan apakah setiap tahun berarti melahirkan? Wafatnya Sayyidina Ali oleh para proklamator disematkan menjadi hari kemerdekaan, dan jam 10 menjadi simbol dari terbunuhnya cucu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Husain, yang dipenggal kepalanya, dan sampai sekarang kabarnya disimpan di Mesir, dan kepala beliau masih segar, masih seperti semula. Simbol angka-angka dari tanggal sampai tahun kemerdekaan itu ada pada setiap diri manusia yang dilahirkan dalam keadaan hidup. Angka dari 1 di tahun, bahwa setiap manusia dibekali agama Islam atau Islam sejati. Semua nabi hanya sebagai pencerah agar semua manusia dapat melaksanakan Islamnya dengan benar. Setiap nabi mengajarkan syariat berbeda, tauhidnya sama, atau satu Tuhan, satu tujuannya, sama-sama mencari ridhonya Tuhan. Semua manusia mempunyai 9 lubang. Kalian jaga atau kalian umbar, itu wenang kalian. Manusia dibekali 4 nafsu yang berunsur api, angin, air, dan tanah. Setiap diri yang hidup ada jasad, pikiran, hati, ruh, dan jiwa. Gerakan sholat ada 4, berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Jasad atau indera kelima kita peraba, mendapatkan 2 nikmat, merasakan kasar dan halusnya semua benda. Telinga mendapatkan nikmatnya suara dari 4 arah. Hidung mendapatkan nikmat dapat mencium benda gas dari 4 penjuru. Mata dapat melihat ke depan, ke samping, kanan, dan kiri, atau 3 arah. Nikmatnya mata dapat melihat semua warna. Mulut mendapatkan nikmat merasakan asam, asin, manis, dan pahitnya masakan. Inilah 17 nikmat yang melekat
di diri kita. Dalam HTK ada kata hamdalah, dan sholat itu meringankan janji kita dan sekaligus agar manusia ingat dengan Islam yang menjadi bekal kehidupannya, atau Islam sejati itu menjadi bekal kehidupan ini dan akan dibawa sampai mati atau untuk menghadap Tuhan yang Maha Suci. Ruh itu suci akan tetapi bukan yang Maha Suci. Ruh itu suci karena langsung diciptakan dengan istilahnya ditiupkan. Jangan pahami zatnya Tuhan mempunyai mulut seperti zatnya makhluk. Zatnya Tuhan wajib berbeda dengan makhluk. Yang tidak percaya berarti dalam kekafiran, karena seruan ayatnya menyatakan demikian. Bila di dalam kehidupanmu ada kelebihan harta, bantu dan berikan bagian yang mereka mempunyai hak atas bagian harta yang ada pada kalian. 8 golongan yang berhak menerima zakatmu. Kibarkan merah putih dengan hijaumu. Hijaumu Islam sejatimu, merahmu jasad, pikiran dan hatimu yang melakukan syariat agama Islam. Putihmu wilayahnya imanmu. Jangan sampai terbalik atau hanya dipahami dengan pikiran saja maupun rohani saja, agar tidak konslet memahami agama apapun namanya. Kelompok agama lain kalian sebut kafir dan kafir, akan tetapi akidah atau tauhidnya yang telah berubah dari nabinya malah kalian adopsi, karena mereka tidak lagi bersanad kepada nabinya. Kalau di umat Islam diistilahkan tidak mau merapatkan barisannya yang diimami Nabi Muhammad SAW, kita berada dalam jamaahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam keilmuan Islam atau syariat dan iman wajib sama dengan nabinya. Kita yang ada di barisan paling belakang saat ini wajib melihat barisan di depan kita atau ulama yang disebut ahli warisnya Nabi. Mungkin secara syariat tidak sama persis dan dengan Nabi, karena tentunya yang dimiliki dan dibagi-bagi tentu tidak sama dengan yang pertama. Seperti Nabi Adam, mungkin bumi ini untuk manusia satu hanya Nabi Adam. Setelah sampai zaman ini, banyak orang-orang yang tidak memiliki tanah untuk tempat tinggal yang untuk menetap, atau semua nabi pasti melakukan yang namanya hukum bid'ah dari nabi sebelumnya. Bahkan itu wajib dilakukan, bukan berarti yang dulu atau sebelumnya itu salah. Akan tetapi memang tidak layak dipertahankan karena suatu hal atau situasi dan kondisi yang mewajibkan untuk merubahnya. Suatu hukum yang lama seperti pernikahannya anak Nabi Adam, dan seperti yang dilakukan para sahabat Nabi, mengumpulkan ayat-ayat dijadikan satu di kitab suci Al-Quran dan dihukumi bid'ah wajib, dan di masa itu menjadi pro dan kontra. Kalau masih
menghukumi semua bid'ah sesat dilakukan, dan berarti ikut yang kontra, dan jangan ikutan membaca ayat yang sudah di kitab sucikan yang berawal dengan Bismillah. Carilah yang berawal dengan kata Iqra. Tersesatnya kalian berawal dari situ. Sering kalian mengajak orang lain kembali ke kitab suci, akan tetapi diri kalian iman hanya satu sisi ayat ketuhanan yang menunjukkan Tuhan di atas saja, dan ingkar dengan sisi ayat ketuhanan yang menunjukkan Tuhan dekat, atau disebut bertauhid bermata sebelah, yang sebaliknya sama saja. Merah putih akan dibawa ke sana oleh mereka-mereka yang berbaju hijau royo-royo, karena yang berhak atasnya para pewaris yang berbaju hijau, atau Islam sejati yang tumbuh dari dasar hati nurani. Mayoritas yang di sana hanya bagaikan tawon endas atau lebah beracun yang tidak ada madunya lagi. Secara syariat memang Islam, akan tetapi secara iman menuhankan makhluk yang beranggota badan dan membutuhkan tempat, atau juga para penyembah Ka'bah atau sajadah. Kalau kita cermati bagaimana mereka menuduh orang Nusantara bila hormat ke bendera, mereka sebut menyembah bendera. Kalau ada yang datang ke makam untuk berdoa, mereka tuduh para penyembah kuburan. Dan ada pula yang mengira kalau tidak ada orang Arab, orang Nusantara masih menyembah pohon, karena yang berkata demikian menyembah Ka'bah dan sajadah saja. Apa itu yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tauhidnya orang Nusantara dari nenek moyangnya kami. Tuhan tidak dapat dipahami dengan akal pikiran. Zatnya Tuhan wajib berbeda atau tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Walaupun kalian umatnya Nabi siapa saja, apabila menyelisihi tauhidnya nenek moyang Nusantara, nenek moyangnya orang Nusantara, maka kalian tidak layak disebut orang Islam. Semua nabi beragama Islam karena satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, hanya mencari ridhonya Tuhan. Bukannya yang masih dalam kekafiran secara iman, malah sering menyebut yang beriman dengan benar kalian sebut kafir dan kafir. Sungguh zaman sudah terbalik, seolah dunia dikuasai para pengikutnya Dajjal yang terkena sihirnya, akan tetapi tidak terasa. Kalian berislam dalam keimananmu hanya mendapatkan sebagian belahan Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi iman keseluruhan ayat. Setelah kemunculan beliau nanti, semua umat akan iman ayat ketuhanan keseluruhan yang saat ini, keilmuan tauhid yang akan ditegakkan, diajarkan
para guru dan mursyid yang dari sana dibawa para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diajarkan para guru mursyid ilmu tauhid hidayatul ummah, dan itu ada rahasianya seperti yang diwajangkan di atas perahu dalam cerita wali atau Sunan Kalijaga. Dan rahasia itu bukan mengada-ada, bahkan itu disyariatkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menuduh makrifat tidak diajarkan baginda Nabi, mereka berbohong ke publik. Kalau makrifat tidak diajarkan, lalu yang diimaninya itu apa? Hukum bersaksi wajib, bagaimana kalian pasti mengertilah. Iman adalah dasarnya agama. Iman adalah dasarnya agama, dasarnya iman, wajib makrifat dulu baru beriman. Madu atau racunnya agama itu ada pada keimananmu. Merdeka atau mati, matilah dalam kehidupan, bukan berarti ingkar dengan rohani. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, itu ilmu dalam rohani dan berpondasi makrifat ke Zat-Nya yang maha suci. Orang yang merasa makrifatnya tertinggi, biasanya mereka tidak percaya dengan Zat-Nya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merdekakan diri dari tauhid bermata sebelah. Salah iman, amal ibadah akan terbalas. Wassalam.